Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan selalu dan jangan lupa bahagia. Sebelum gua ngebahas buku ini, gua ada sebuah pertanyaan untuk kalian. Yang pertanyaan ini sering kali kita lontarkan dalam pikiran kita. Yang nggak tahu kapan, yang jelas kalian pasti pernah berpikir bahwa apa sebenarnya makna hidup kita dan untuk apa kita diciptakan di dunia ini, untuk tujuan apa? Ya, itu merupakan bagian dari berfilsafat. Untuk lebih lanjut, yuk kita kenali buku yang satu ini. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali nongol di channel YouTube gua, nah channel YouTube gua ini ngebahas tentang refleksi gua terhadap banyak hal, opini, perspektif ya dari kacamata gua. Termasuk gue bahas salah satu buku yang cukup menarik sih, karena buku ini ditulis oleh seorang yang ahli dalam dunia filsafat, yaitu buku Sebelum Filsafat. Kesan pertama dalam buku ini yang gue baca yaitu dari penulisnya langsung, karena gue suka penulisnya. Gue itu ngefans sama beliau karena penyampaiannya yang menarik, sopan, santun. Ya kalau misalnya gue ikut kajian itu kayak terasa gue diilhami banyak hal, banyak ilmu-ilmu seperti Pak Farudin Faiz ini. Untuk desain sendiri ini ya menarik lah, karena ilustrasi yang dituangkan ini berupa tiga orang yang sedang mengukir tulisan batu, mungkin gambaran filsafat pada zaman Yunani kuno ya. Di belakangnya juga ada gambar kartun dan secara lengkap menggambarkan isi buku ini. Ya buku ini nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil seperti buku-buku yang lainnya. Bagi sebagian orang menganggap filsafat itu adalah sebuah ilmu yang sulit dipahami, bahasa yang sulit dimengerti dan tidak merakyat. Dan juga seringkali asumsi itu timbul di masyarakat kita yang menganggap filsafat itu tidak ada gunanya, bahkan dianggap sesat. Oke teman-teman, biar nggak lebih jauh kita samakan persepsi dulu apa itu filsafat. Nah, filsafat itu diambil dari dua suku kata Yunani pada saat itu, yaitu philo dan sophia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Berfilsafat artinya kita berpikir tentang suatu hal, di mana hal itu kita harus uji kebenarannya dan tidak percaya sebelum kita mereduksi kebenaran itu menjadi sebuah jawaban yang pasti. Seperti itu kalau bagi gua. Yang jelas filsafat ini sangat berguna di dunia maupun diri kita sendiri. Filsafat pada mulanya lahir dari sebuah mitologi atau mitos-mitos di zaman Yunani, yaitu zamannya Aristoteles, Plato, dan filsuf-filsuf pada zaman itu. Mereka menentang bahwa mitos yang berkembang dari mulut ke mulut itu adalah hal yang tidak bisa dibuktikan oleh nalar filsafat. Makanya tokoh pada saat itu mereka merefleksikan nih, apakah benar bahwa langit itu merupakan penjelmaan dari dewa dan dewi. Nah, banyak tokoh-tokoh itu membantah semua itu. Mereka merefleksikan diri, mereka menalar secara logika, secara nyata yang hingga melahirkan dunia filsafat. Ya filsafat sendiri kan berbicara tentang eksistensi alam, tentang eksistensi diri kita sendiri nih, termasuk tentang apa tujuan hidup kita. Ada orang yang bilang kalau filsafat itu tidak berguna di dunia ini, untuk apa ada jurusan filsafat, untuk apa ada orang yang mempelajari filsafat dan banyak buku-buku filsafat lainnya. Yang jelas itu asumsi-asumsi yang kita ambil begitu saja. Bukankah filsafat mengajari kita untuk berpikir kritis, berpikir secara benar? Nah, di dalam buku ini, Farudin Faiz mencoba menguraikan tentang apa itu filsafat. Jadi bukan teori-teori yang selama ini yang buat kalian jelimet ya, seperti aksiologi, ontologi, logika, dan teologi yang lain yang berkaitan dengan teori-teori filsafat. Tapi yang jelas ada penjelasan seperti itu, tapi tidak secara gamblang, hanya sebagai dasar pengetahuan saja. Yang jelas buku ini sebagai panduan kalian untuk mengetahui filsafat lebih jauh tentang asumsi-asumsi yang selama ini kita anggap negatif. Nah, dijawab dalam buku ini. Jadi buku ini tuh kayak upaya Pak Farudin Faiz mengenal filsafat itu tidak seperti apa yang kita bayangkan loh. Jadi filsafat itu adalah dunia yang mengasyikan dan kita harus berfilsafat
Karena tujuan dari filsafat adalah berpikir, dan berpikir merupakan tindakan nyata bagi setiap manusia. Manusia itu merupakan makhluk yang berpikir. Filsafat itu sangat memberikan sumbangsi yang besar bagi kehidupan kita, terutama bagi ilmu sains, kedokteran, ilmu-ilmu sosiologi, ilmu psikologi dan sebagainya. Itu merupakan sumbangsi dari pemikiran refleksi pada saat itu yang disebut ilmu filsafat. Nah, ilmu filsafat ini ibarat sebuah hutan yang melahirkan pohon-pohon, dan pohon-pohon ini merupakan cabang ilmu kedokteran, ilmu fisika, matematika dan sebagainya. Kita mengenal tokoh-tokoh Islam pada saat itu, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rus, Imam Al-Ghazali, Al-Jabar yang menemukan matematika. Belum lagi kita menemukan orang-orang yang berpengaruh bagi dunia perpolitikan kita, ya seperti Karl Marx yang memahami tentang ekonomi kapitalis, dan seperti teori-teori lainnya, teori ekonomi Adam Smith yang beranggapan bahwa manusia adalah makhluk ekonomis. Seperti itu teman-teman. Jadi sumbangsi untuk dunia itu sangat besar yang kita nikmati sampai sekarang pun kita nikmati, ya bukan begitu saja, tapi merupakan refleksi dari para tokoh sebelum-sebelumnya. Kemudian menjadi sebuah pertanyaan untuk kita nih sama-sama. Sebenarnya apa sih manfaat mempelajari filsafat, atau apa sih filsafat bagi kehidupan kita sehari-hari? Yang untuk diri kita sendiri, kita sebagai makhluk Tuhan yang paling seksi diberikan inteligensi akal sehat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selain itu juga kita harus memutuskan sesuatu berdasarkan alam pikiran kita. Jadi tidak hanya percaya begitu saja, kita tuh harus merefleksikan nih, apa ini benar atau apa ini salah. Jadi kita sedikit kritis terhadap diri kita, terhadap lingkungan di luar, dan tidak begitu saja percaya atas sesuatu hal yang belum diuji kebenarannya. Yang jelas kita lebih refleksi dan kritis terhadap diri kita sendiri, juga dunia yang berkembang saat ini. Jadi filsafat sangat berfungsi untuk kalian. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini aja. Jujur gue bukan seorang filosof dan bukan juga ahli filsafat. Yang jelas gue hanya mendestruksi pemikiran dari buku ini, Pak Farudin Faiz, yang gue cerna dari buku ini seperti itu. Jadi teman-teman punya perspektif lain ketika kalian membeli buku ini dan membaca buku ini. Yang jelas buku ini sangat bermanfaat untuk kalian, bukan hanya wawasan tapi juga setidaknya memberikan sumbangsi cara pandang kita terhadap sesuatu. Oke. Sekedar sampai sini aja. Semoga teman-teman selalu sehat, bahagia. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan like. Jika tidak suka, abaikan saja, karena saya tidak memaksa. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.